Dominasi lini tengah dari Persib Bandung berhasil menghancurkan kokohnya struktur pertahanan dari Bayangkara FC, sehingga skor akhir 2-0 untuk Persib Bandung, brace diciptakan oleh Ramon Tangki. Secara statistik, Persib unggul dari sisi penguasaan bola 58% berbanding 42%. Yang menarik adalah bagaimana di pertandingan ini Persib berhasil melepaskan 17 tembakan dan 9 shots on target. Kenapa menarik? Karena 13 game sebelumnya Bayangkara terkenal memiliki struktur pertahanan yang kokoh. Per pertandingannya itu Bayangkara hanya menghadapi 9,2 shot per pertandingan, bahkan untuk on targetnya hanya 2,5 shot on target per pertandingan. Nah, sedangkan di pertandingan Persib kali ini Bayangkara harus menghadapi 9 shot on target. Beruntung Akil Safik bermain dengan baik, tapi hal itu menandakan bagaimana secara skema permainan Persib berhasil membongkar struktur pertahanan Bayangkara yang selama ini terkenal kokoh. Seperti apa detailnya kita bahas di video kali ini. Yang pertama dari sisi starting line up dulu, yang menarik dari Persib Bandung adalah bagaimana Eliano bermain sebagai defensive midfielder di pertandingan kali ini, melengkapi tiga pemain di tengahnya itu Haye, Lucho, dan juga Eliano. Hal itu juga membuat Dewangga berhasil mendapatkan starting line up pertamanya di musim ini dan mengisi pos dari bek kiri. Yang pertama dari sisi penyerangan, Bayangkara seperti biasa ya bermain dengan direct play. Jadi selama 13 pertandingan sebelumnya, Bayangkara hanya kebobolan 9 gol, dan tapi memang untuk mencetak golnya juga rendah ya, hanya 12 gol. Nah, itu juga bisa kelihatan dari statistik itu bahwa memang Bayangkara itu fokusnya memperkuat lini pertahanan. Untuk penyerangannya mereka direct play aja ke depan ke tiga penyerang mereka. Pada pertandingan melawan Persib pun seperti itu, jadi bola-bola itu banyak diberikan langsung ke sisi sayap, memanfaatkan kecepatan sayap mereka. Untuk pemain tengahnya lebih banyak menunggu di belakang, itu juga sekaligus menarik lini pertahanan Persib sebenarnya, sehingga di depan ya di lini pertahanan Persib itu menjadi 3 versus 4. Memang beberapa kombinasi juga berhasil dilakukan oleh Bayangkara, namun hanya sebatas berhasil progresi aja gitu, tidak sampai mengancam, karena memang harus diakui juga lini pertahanan Persib bermain dengan bagus. Selain itu, Bayangkara juga tidak memiliki nomor 9-nya ini, Farid Sadat tidak menjalankan fungsinya dengan baik sebagai penahan bola. Dia lebih banyak kalah duel ketimbang para pemain Persib itu sendiri. Selain itu, pemain Persib juga tidak segan untuk melakukan tactical foul. Itu juga jadi evaluasi ya di pertandingan-pertandingan sebelumnya, di mana ada satu video Barba itu bilang ke timnya untuk jangan takut melakukan foul, lebih baik mengakhiri pertandingan dengan banyak kartu kuning ketimbang kebobolan. Jadi sebelum serangan Bayangkaranya itu berbahaya, udah diredam duluan. Secara penyerangan, Bayangkara tidak banyak menciptakan peluang di pertandingan kali ini, hanya 8 shots dan 3 on target. Itu pun sebenarnya kebanyakan dari set piece. Jadi Bayangkara secara direct play-nya gagal, ya mau nggak mau mengandalkan set piece dari corner, dari long throw, kelihatan juga ya, dan dari free kick sebenarnya. Dan itu juga kebanyakan bisa diredam oleh pemain Persib. Paling ada satu peluang aja dari Ferrari dari corner ya yang berhasil ditepis oleh Teja Paku Alam. Nah, itu terjadi karena memang Persib di pertandingan kali ini terlihat sangat mendominasi lini tengah gitu, baik pada saat bertahan maupun pada saat menyerang. Pada saat memegang bola, struktur Persib seperti biasa ya di pertandingan kali ini, peran Mark Locke diisi oleh Lucho. Jadi Lucho mengisi tiga di belakang bersama Barba dan juga Matrikardi, dan satu yang meminta bola adalah Eliano Reinders ya. Walaupun pada saat pertandingan rotasi berjalan dengan baik ya di Persib, jadi nggak apa ya, nggak statis. Inilah cairnya pergerakan dari lini tengah Persib inilah yang berhasil membongkar struktur pertahanan dari Bayangkara FC gitu. Nah, terlihat di sini bagaimana pada saat melakukan build up, Tom Haye dan juga Eliano nggak selalu ada di tengah nih, karena pada saat pemain Bayangkaranya menutup lini tengah, mereka juga bergerak untuk memancing para pemain Bayangkara keluar dari posisinya. Di sini kelihatan di tengah ada satu space yang kosong, dan ini yang biasanya diisi oleh William Barros atau juga Berginho untuk opsi progresi gitu. Dan itu juga sekaligus menarik para pemain Bayangkara. Di sini Berginho menarik bek kanannya Ardi Idrus ya di sini yang masuk babak kedua. Lalu William Barros juga menarik Ilik, sehingga ada ruang nih di half space-nya Bayangkara, dan itu menjadi peluang dari Persib yang tidak bisa dimanfaatkan.
Nah, selain itu para pemain Persib juga banyak menjadi opsi progresi, terutama untuk posisi diagonal outletnya. Nah, jika ingin membongkar pertahanan yang kokoh gitu ya, memang opsi-opsi diagonal outlet itu sangat penting. Nah, di sini kelihatan satu momen di mana Bayangkara udah numpuk nih ke arah sisi kanan karena memang Persib mau nyerang dari sisi itu gitu. Nah, di sini William Barros yang ada di sisi satu lagi gitu ya, tidak tinggal diam gitu, dia memberikan opsi untuk umpan diagonal dan itu berhasil gitu. Nah, ini momen lain di mana pemain Bayangkara udah mau apa ya, udah menutup strukturnya nih, menutup umpan untuk Tom Haye, untuk Lucho, untuk William Barros gitu. Nah, Birginho yang dari sisi satu lagi memberikan opsi progresi sebagai diagonal outlet dan itu ya itu berhasil ya untuk melakukan Persib melakukan progresi dan itu juga menjadi awal mula terciptanya peluang dari Tom Haye walaupun tidak menjadi gol. Di sini juga kelihatan bagaimana peran Ramon itu bisa untuk menahan bola di depan. Jadi nilai plus buat Ramon nih, memang Ramon sekarang udah bagus ya, udah mulai mencetak gol, tapi selain itu perannya dia juga sebagai menahan bola gitu ya, itu sangat baik. Bahkan di momen ini juga kelihatan bagaimana Ramon itu berhasil memancing Ferrari nih untuk keluar dari posisinya. Jadi Ramonnya bergerak ke tengah, Ferrari melakukan main marking kepada dia gitu ya, akhirnya meninggalkan posisi dan itu diisi oleh Berginho dan juga Tom Haye melihat itu dia melakukan umpan terobosan ke kotak penalti. Sayangnya ya masih gagal juga karena Berginho-nya di marking dengan baik. Nah, ini juga dan yang menjadi catatan juga ya di lini tengah adalah bagaimana mobile-nya Eliano. Memang di lini tengah itu dia nggak menunjukkan dominasinya dengan cara kekuatan fisik gitu ya, tapi adalah bagaimana pintarnya dia mencari space-space kosong yang sebagai opsi progresi gitu ya. Kelihatan di sini ketika para pemain apa namanya Bayangkaranya itu menumpuk di lini tengah gitu ya. Eliano dan Haye-nya melebar gitu, mencari posisi sekaligus ini juga diagonal outlet juga ya kepada Lucho untuk melakukan progresi dan itu berhasil untuk membongkar untuk build up pertama gitu ya. Selain dari sisi mencari posisi dari terus umpan progresi juga yang terlihat dari pertandingan ini adalah bagaimana Eliano melakukan progressive carries atau melakukan apa dribble-dribble yang menembus lini dari Bayangkara gitu. Beberapa kali dia melakukan dribble-dribble yang itu berhasil ya menembus lini tengah dari Bayangkara gitu dan itu membantu Persib dalam melakukan progresi. Jadi kelihatan gitu ya. Jadi memang dominasi Persib itu bukan dari dengan fisik gitu ya, tapi adalah bagaimana tiga pemain ini saling mencari posisi sebagai untuk dilakukan progresi. Selain itu juga selain dengan passing juga mereka juga bergantian melakukan progressive carries atau dengan dribblenya menembus lini pertahanan Bayangkara gitu. Itu juga yang menjadi gol pertama dari Ramon ya, bagaimana William Barros stays wide nih, jadi dia berdiri di kelebaran yang maksimal gitu ya. Itu sekaligus apa ya menahan Firza. Akhirnya ada space kosong di half space nih dan Ramon yang walaupun dikawal dengan ketat oleh Sadiki gitu ya, tapi dia unggul secara kekuatan fisik ya, unggul secara power sehingga bisa menerima bola dan melakukan tendangan yang menembus jala gawang dari Agil Safik gitu. 1-0 untuk Persib. Nah, memang pergerakan-pergerakan Persib di lini tengah itu berhasil membuat struktur pertahanannya Bayangkara itu menjadi tidak seimbang atau imbalance. Bagaimana struktur pertahanan Bayangkara itu ya berhasil berhasil dihancurkan lah oleh Persib. Di momen ini kelihatan ketika ya kita juga udah tahu ya diagonal long pass itu menjadi salah satu senjata dari Persib karena Persib punya pemain-pemain yang secara akurasi oke nih, ada Matrikardi, ada Lucho, ada Tom Haye gitu ya. Nah, di sini juga dilakukan ketika bola ada di sisi kanan, otomatis pemain Bayangkara juga banyak mendukung pemainnya di sana dan dalam waktu singkat Persib berhasil memindahkan ke sisi kiri dengan diagonal long pass dan pemain Bayangkaranya nggak siap nih. Di sini juga ada peran Ramon di mana Ramon itu berdirinya agak ke kanan gitu. Nah, Ramon ini sepanjang pertandingan dia pinning atau dia mengikat dua back tengahnya Bayangkara. Jadi di momen ini pun kelihatan Ferrari dan juga Sadiki ketarik ke sisi kanan nih. Berg di ujung kiri. Nah, sehingga ada di half space-nya itu kosong. Nah, itu yang diserang oleh Dewangga. Apalagi di pertandingan kali ini kelihatan terekspos banget nih bagaimana sisi defensifnya dari Dendi Sulistiawan itu sangat kurang. Beberapa kali peluang terjadi dari sisi kanan pertahanan Bayangkara
yang terjadi karena Dendinya yang tidak membantu pertahanan. Nah, di sini juga kelihatan bagaimana secara struktur eh, antar lininya pun jauh nih Bayangkara, dan itu bukan karena Bayangkaranya yang underperform ya, tapi memang para pemain Persib memposisikannya itu cerdik gitu. Nah, di sini Haye dan juga Eliano berdirinya agak di tengah lapangan nih, sedangkan Ramon, Berginho dan pemain yang di depannya itu agak jauh gitu. Nah, Bayangkara jadinya ngikutin dua dua garisnya Persib ini gitu, sehingga jarak antar lini pemain mereka itu malah jadinya jauh gitu. Apalagi pemain-pemain lain itu pada akhirnya mengisi ruang antar lini itu. Di sini kelihatan yang mengisi ruang antar lini itu Tom Haye ya, di sini kalau nggak salah Tom Haye dan juga Dewangga. Nah, di sini bola diarahkan ke Dewangga dan lagi-lagi Dendinya telat nih melakukan defense dan akhirnya melakukan pelanggaran di zona berbahaya tendangan bebas. Nah, ini juga kelihatan bagaimana apa ya, back-backnya Bayangkara itu secara struktur udah kacau nih. Jadi memang secara positioning Persib terencana gitu ya, dan Bayangkara yang melakukan defense dengan cara man-to-man marking akhirnya ketarik mengikuti struktur dari Persib. Nah, di sini kelihatan di tengah lini terakhirnya Bayangkara itu Ardi Idrus yang merupakan bek kanan, dan di sebelah kanannya Tom Haye nggak ada yang jaga gitu. Lagi-lagi Dendinya tidak melakukan defense dengan baik. Hampir saja menjadi gol, namun Agil Safik berhasil menggagalkan serangan dari Persib gitu. Dan banyak sekali momen-momen di mana Persib itu menyerang sisi kanannya Bayangkara ya, karena memang Dendi Sulistiawannya tidak banyak membantu defense, dan bek kanannya ya, mau itu Putu Gede ataupun Ardi Idrus sering ketarik nih sama pemain Persib yang juga menyerang dari sisi half space-nya gitu. Ada banyak sekali umpan-umpan yang ke sisi kanan, namun lagi-lagi PR buat pemain Persib ya, terutama Dewangga di pertandingan kali ini adalah bagaimana melakukan final pass yang simple aja sebenarnya, cutback atau crossing-crossing yang sederhana, mungkin itu akan lebih baik. Nah, ini juga kelihatan secara struktur juga ya berhasil dikacaukan lah oleh para pemain Persib, lagi-lagi di sisi kanannya kosong, dan itu juga ada peran di mana Berginho-nya itu yang dia sayap kiri ya, dia masuk ke tengah, sehingga ya itu tadi Ardi Idrus yang ngikutin, nah sayap kanannya Dendi Sulistiawan tidak melakukan defense, sehingga lagi-lagi Dewangga kosong di sisi itu. Ya, jadi itu analisa dari pertandingan kali ini kelihatan jelas bagaimana Persib itu berhasil menghancurkan struktur pertahanan dari Bayangkara FC. Menghancurkannya dengan cara apa? Yaitu dengan mendominasi lini tengah. Dominasinya itu bukan bukan dengan menggunakan fisik. Ya, pemain ini kecenderungannya Lucho, Klok, dan juga Eliano kecenderungannya bukan pemain-pemain yang bermain yang apa ya, yang breaker lah, bukan yang tipe seperti itu. Tapi mereka pergerakannya sangat kompak sekali nih, tiga pemain ini saling mengisi pada saat memegang bola. Jadi untuk bisa progresi itu bisa berjalan dengan lancar, baik itu menggunakan progresif pass atau progresif carries. Pada saat bertahan juga mereka menjaga strukturnya dengan baik ya, jarak antar lininya juga terjaga, jadi nggak terlalu renggang juga. Jadi sulit buat pemain Bayangkara untuk melakukan progresi melalui kombinasi umpan. Apalagi memang secara kualitas juga tiga pemain tengahnya Bayangkara itu kalah sama tiga pemain tengahnya Persib Bandung. Nah, itu diakui ya oleh Paul Monster gitu. Sehingga Bayangkara cuma bisa menggunakan direct play, yang itu pun mudah sekali dipatahkan oleh lini pertahanan Persib, sehingga senjatanya Bayangkara memang hanya dari bola mati, dari free kick, dari corner kick, dari long throw, yang itu juga nggak banyak mengancam. Baliknya ya, Bayangkara ya yang biasanya pertahanannya kokoh, pertahanannya solid. Jadi sebelum pertandingan ini Bayangkara adalah tim yang paling sedikit kebobolan ya, dengan 9 gol. Dan sebelum pertandingan ini pun rata-rata dia cuma dapat 2,5 tendangan, 2,5 shots on target per pertandingan. Tapi di pertandingan kali ini benar-benar diobrak-abrik oleh Persib, sehingga Persib berhasil menciptakan 9 shots on target. Beruntung bagi Bayangkara, Agil Safiknya bermain dengan baik, sehingga ya kalahnya cuma 2-0 gitu. Jadi momen yang bagus buat Persib untuk terus mengancam Borneo di puncak klasemen ya. Jadi sekarang selisihnya tinggal 3 poin. Kemarin terakhir Borneo cuma imbang lawan Persebaya, dan ini syuting setelah Persija main ya. Persija juga dikalahkan oleh Semen Padang, sehingga Persib sekarang ada di posisi kedua dengan jarak 3 poin dari Borneo FC. Dan pertandingan berikutnya Borneo lagi-lagi dapat lawan yang sulit, melawan Malut di Maluku gitu ya, di Ternate. Sedangkan Persib di kandang melawan PSM Makassar.
peluang yang sangat baik untuk bisa menyamai menyamai poin dari Borneo. Dan melihat permainan yang di lawan Bayangkara ini yang semakin matang ya, seharusnya melawan PSM pun apalagi bermain di kandang, Persib bisa tetap mendominasi dan mendapatkan 3 poin, meneruskan rekor 100% selalu menang di kandang. Itu aja analisa untuk pertandingan kali ini. Terima kasih.